Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Astra Internasional ya. Khususnya bagi teman-teman yang hold saham Astra ya. Mungkin sekarang masih floating loss. Ini kira-kira sebaiknya cut loss atau kita biarkan saja, kita tunggu perkembangannya. Nah, nanti kita bahas ya. Untuk hari Jumat kemarin sempat naik ya, kemudian kena profit taking. Satu minggu terendah di 5475. Satu bulan masih naik turun ya, 3 bulan masih turun, 6 bulan turun. Ini turun terus nih ya teman-teman, 6 bulan ya. Apa karena imbas ini ya, apa berita ada data yang dikomplain itu ya. Coba kita cek skandal isu keselamatan. Nah, ini tanggal berapa ini ya? 4 Januari ya. Tapi kalau kita lihat penjualannya, penurunan kinerja, lebih rendah 2%. Tapi kalau kita lihat IPS-nya teman-teman, coba IPS-nya malah naik nih ya. Kita tunggu berita ini ya, rilisnya ya, yang triwulan keempat yang di bulan Desember. Ini belum rilis. Jadi kalau kemungkinan ini triwulan keempatnya sama ya dengan triwulan ketiga, ini IPS-nya bagus ya. Dari sisi dividen ini Astra termasuk cukup besar ya. Di bulan Mei 2023 kemarin 552. Jadi ini hampir 10% ya. Mungkin 9%, sekian ya. Kemudian tambah interim 98 ya, mungkin di atas 10% nih ya. Interimnya 1,75, coba kita cek. 552 tambah 98. 650 dibagi 5.600. 11,6% ya, cukup besar. Nah, kalau dividen bulan Mei nanti ya di 2024 jumlahnya DPR-nya sama, hampir sama dengan tahun lalu. Jadi perkiraan dividennya itu sekitar 846 kali 89,5%, 757 dikurangi 98. Dividennya sekitar 659 untuk bulan Mei ya. Kalau pakai DPR 89,5 ya. Ini berapa ini yieldnya? Dibagi 5.600. 11,7%. Nah, ini kalau pakai DPR 89,5 itu menarik ini ya. Dividennya Astra ini ya. Nah, di atas 10%. Jadi kita hold berapa bulan ini kan, Januari ya, Februari, Maret, April, Mei ya, 4 bulan. Dapat yield 11%, ini udah menarik. Jadi kalau teman-teman masih floating loss ya di Astra, mungkin bisa dipertimbangkan untuk hold aja sampai menunggu dividen di bulan Mei ya, 5 Mei. Kalau kita lihat
Profitnya juga masih bagus, 25 triliun, cash flow juga bagus, 34 triliun, hutangnya 106,9, 100% ya, nggak terlalu besar. Nah, ini tentu saja nanti kepastian dividennya nunggu RUPS ya teman-teman. Jadi nunggu ini yang laporan triwulan keempat nih ya di bulan Desember. Ini jadinya berapa? Baru kemudian nanti nunggu RUPS. Mungkin sekitar bulan apa ini rupiah ya? Maret atau April mungkin ya. Jadi kepastiannya itu ya. Tapi kalau misalnya separohnya saja ya berarti ya sekitar 6%-an. Tapi kalau kita lihat ini Astra ini sudah mulai bagus nih, mau bagi dividen cukup besar ya. Walaupun sahamnya trennya masih turun ya. Tapi kalau kita lihat 1 tahun ini ya, dari bulan Januari ini naik terus nih teman-teman, naik terus. Sempat turun naik lagi sampai tertinggi di bulan apa ini ya? Juni. Di bulan Juni habis itu koreksi terus. Nah, kalau kita lihat 3 tahunan ini memang naik turun ya. Di tahun 2021 itu naik tinggi di bulan Januari, setelah itu turun terus sampai Juli. Kemudian dari Juli naik terus. Nah, di tahun 2022 di bulan Januari Februari masih turun, habis itu naik tinggi. Januari 23 juga gitu, naik terus turun ya. Jadi kemungkinan ini Januari 2024 ini ada kemungkinan untuk turun dulu, setelah itu naik ya teman-teman. Nah, nanti kalau setelah naik teman-teman bisa pertimbangkan untuk jual ya, atau teman-teman hold sampai menunggu pembagian dividen ya, yang di atas 10% itu kemungkinan ini cukup menarik. Secara PBV ini 1,19 masih murah, PR-nya 6, transaksi hariannya berapa ini turnover? 161 miliar, jadi cukup besar ya, cukup liquid ini ya. Kita lihat teknikalnya coba ya teman-teman, apakah dia sudah di bawah ini ya, coba cek Astra. Oh, ini trennya malah naik ya, sudah mulai naik, bisa naik sampai 5.700 ya. Kalau turun dia masih di bawah 5.500. Ringnya sudah mulai sempit ya. Ini kalau kita lihat MACD coba. Oh, bagus ini ya. Tinggal nunggu momentum ini ya. Ini udah memotong. Ini golden cross. Ini kalau momentumnya bagus ini bisa naik nih teman-teman. Stokastiknya coba cek. Stokastik juga masih ada potensi untuk naik. Nah, ini ya buy semua. MA5 tembus. Targetnya nanti di MA50 atau MA100 ya. Ini bisa sampai 5.900 ya. Kalau 5.900 tembus bisa 6.200. Foreign juga kita cek. Foreign, oh kemarin sempat masuk 122.000, tapi kok jualan lagi 45.000 ya, masih 80.000 foreign, berarti masih hold. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Astra. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dipertimbangkan ya kalau teman-teman pengen dapat dividennya lumayan besar lah. Tapi kalau teman-teman nanti nunggu sahamnya naik, saat mendekati pembagian dividen biasanya kan naik. Nah, teman-teman bisa
pertimbangan untuk jual. Tapi kalau mau invest jangka panjang ya sudah dividennya aja itu diambil, terus nanti beli lagi sahamnya di harga bawah. Diputer terus seperti itu ya. Karena kalau secara chart ini Astra ini harusnya sudah mulai bangkit ini harusnya ya. Asal ada sentimen positif, berita bagus, misalnya laporan triwulannya bagus gitu ya, ini pasti bangkit ini saham. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.